Pramuka. Selamat pagi kakak-kakak calon pembina siaga. Baik, kami dari tim Pusdiklatjab akan menjelaskan tentang materi postur pembina siaga. Kakak-kakak yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, perlu perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Saung Miningrum. Saya berasal dari Kuartir Ranting Jogoroto, alamat rumah saya Mayangan. Saya mengajar di MI Islamiyah Kemirigale Sawiji Jogoroto, kakak. Sudah, saya lanjutkan materi kita, yaitu tentang postur pembina siaga. Kakak-kakak, seperti yang penjenengan lihat, postur pembina siaga itu yang seperti saya pakai seperti ini, baik dari pita ini menunjukkan siaganya. Baik kakak-kakak, lanjut ke postur pembina siaga. Ini menurut bahasa Indonesia, ya, postur itu bentuk atau keadaan tubuh perawakan seseorang atau pembina. Nah, orang yang membina menguasakan lebih baik atau memberikan penguasaan materi yang lebih baik kepada para anggotanya atau para peserta didik kita. Nah, siaga itu sesuatu dalam keadaan. Jadi seorang pembina siaga itu bisa mengusahakan untuk berperawakan seperti yang sebagai pembina siaga. Kakak yang saya hormati, lanjut pengertian dari postur pembina, yaitu di lingkungan siaga. Bentuk atau profil orang dewasa sekurang-kurangnya itu usia 20 tahun, kakak. Dan pembantu minimal usia 16 tahun. Yang tergabung dalam kepanduan khususnya diperuntukkan untuk membangun dan mengusahakan peserta didik di usia 7 sampai dengan 10 tahun. Kira-kira kelas 1 sampai kelas 4, kakak. Nah, biasanya dari yang kita lihat itu hitungan kelas 1 sampai kelas 3. Jadi usia siaga itu kelas 4 itu masih siaga, kak. Ya, jadi 10 tahun kelas 4 masih siaga. Dalam gerakan kepanduan sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Nah, di sini mampu dari kakak pembina tadi mengimplementasikan secara efektif serta kreatif sehingga peserta didik bergerak dengan dinamis sesuai dengan kepanduannya masing-masing. Nah, di sini kakak-kakak kami akan menjelaskan tentang pengertian bergerak dinamis. Nah, di istilah umum merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah sehingga bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang berarti, terutama di era global seperti ini, kakak-kakak. Nah, hidup seseorang dikatakan dinamis apabila memiliki berbagai keadaan, pasang surut, semangat, dan antusias. Itu pengaruh dari pergerakan yang dinamis, kakak-kakak. Seperti yang terlihat dalam gambar. Baik, lanjut kakak. Postur pembina ideal gerakan pramuka yang dimiliki dan harus dimiliki, ya. Jadi satu, apa saja kakak-kakak, yaitu profesional. Profesional itu juga memiliki dedikasi dan juga pengalaman tentunya di dunia siaga, kakak. Dan selanjutnya kompetensi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kakak-kakak pengalaman lebih banyak untuk mendidik adik-adik siaga, tentunya di usia 7 tahun sampai 10 tahun. Dan selanjutnya sertifikat jelas, kakak-kakak. Jadi seorang pembina itu minimal harus mengikuti kursus KMD
terutama menjurus pada siaga. Nah, di sini juga akan dijelaskan nanti antara sertifikat pendidik, yaitu khususnya pembina siaga ya, pembina KMD siaga. Selanjutnya performan bagus, jadi orangnya, terus dedikasinya dan lain sebagainya. Menguasai CMI, cara memberikan instruksi kakak. Jadi kita harus punya penguasaan untuk memberikan materi dan instruksi kepada adik-adik kita, terutama di lingkungan adik-adik siaga. Nah, menguasai fisiologi pendidikan anak-anak. Kakak, adik-adik siaga di usia 7 dan usia 10 itu masih suka bermain. Nah, di situ kita selipkan ya permainan yang sesuai dengan usia atau psikologi adik-adik dalam usia 7 sampai 10 tahun. Menguasai prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Kakak-kakak yang kami hormati, ya, di dalam gerakan pramuka itu ada 8 metode kepramukaan. Yang pertama kakak-kakak yaitu kegiatannya menarik dan menantang, satuan terpisah di alam terbuka, dan sistem tanda kecakapan serta sistem satuan terpisah tadi. Kita lanjut ya kakak. Nah, masih dalam pembina profesional. Bersangkutan dengan profesi kakak. Seperti yang saya jelaskan tadi, seorang pembina harus mempunyai dedikasi yang tinggi, penguasaan materi di dunia siaga, khususnya siaga dari kelas 7 sampai kelas 3 atau usia 7 sampai usia 10 tahun. Memerlukan kepandaian khusus kakak-kakak dalam menjalankannya. Materi yang didapat di dunia siaga tentunya kita sampaikan sepenuhnya kepada adik-adik yang sesuai dengan usia dan juga psikologi yang dimiliki kakak-kakak. Jadi kalau usia siaga itu adik-adik senang bermain dan lain sebagainya, itu kita masukkan materi-materi yang mengandung unsur yang disampaikan tadi. Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Jadi kakak-kakak di pembina profesional ini kita ada yang dinamakan yaitu iuran hidup. Jadi itu yang mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Lanjut kakak-kakak. Kompetensi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi yaitu suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, khususnya di bidang siaga kakak-kakak ya, khususnya di bidang siaga. Nah, aspek pengakuan atau aspek pemahaman, aspek pengajian itu harus dikuasai oleh kakak-kakak pembina di dunia siaga. Kakak-kakakku yang kami hormati, nah seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai pembina harus memiliki istilahnya kursus, harus mengikuti kursus yaitu KMD yang sudah mengarah pada KMD siaga. Sertifikasi atau kualifikasi saja adalah suatu penetapan di mana yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut itu mampu untuk melakukan suatu pekerjaan, tugas spesifik yang dia miliki. Di sini sudah tertera kakak-kakak ijazah KMD, ya, memiliki ijazah KMD, sertifikat dan lain sebagainya. Jadi minimal seorang pembina harus mengikuti kursus KMD yang menjurus pada siaga, penggalang dan penegak. Lanjut, performance bagus, kinerja yang bagus dan mempunyai kemampuan dasar tentang dunia anak sehingga
perkembangan di dunia siaga anak terarah dengan baik sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Kakak-kakak di usia adik-adik siaga 7-10 tahun kita sesuaikan. Jadi kalau kita sudah punya ijazah atau sertifikat ke arah siaga tadi, kita menguasai kakak-kakak materi yang akan kita sampaikan, permainan apa, lagu apa, dan lain sebagainya. Nah, menguasai CMI tadi. Nah, di sini cara memberikan instruksi ke dunia anak itu benar-benar harus menguasai dan melihat karakter anak-anak yang beraneka pola kakak-kakak. Nah, dan tingkah lakunya dengan kesabaran tingkat lebih tinggi. Kakak-kakak yang saya hormati, tentunya di adik-adik yang masih usia belia ya, usia 7-10 tahun itu masih mempunyai karakter yang manja ya, karakter yang minta diperhatikan dan lain sebagainya. Itu harus ada penguasaan di dalam atau yang harus dimiliki oleh kakak-kakak pembina. Menguasai psikologi pendidikan anak-anak seperti yang saya sampaikan kakak-kakak, di usia dini atau kelas 7 sampai kelas 1 sampai kelas 4 atau usia 7-10 tahun tentunya masih memiliki karakter yang seperti anak-anak ya, yaitu anak-anak masih terlihat manja dan sering ingin bermain dan menarik ya kegiatannya. Nah, ini difokuskan kecerdasan visual, objek dan ruang. Jadi kita latihan pramuka jangan hanya di ruangan kak, bosen kita di luar, cari suasana yang indah dan menarik untuk adik-adik kita supaya nyaman dan senang dengan kegiatan pramuka. Nah, ini dinaturalistik alam yang indah yang ada di sekitar kita serta berkarakter dan beradab. Menguasai prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Kakak-kakak yang kami hormati, di sini kita lihat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu agama masing-masing kita, iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang beragama. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Kakak yang saya hormati, pada saat kita membina atau melatih adik-adik siaga, kita ciptakan suasana yang menyenangkan. Ada upacaranya. Nah, di sini upacara ini akan menciptakan rasa patriotisme kita kepada negara. Peduli diri pribadinya kakak. Jadi kita harus mengenal lagi lebih dalam lagi atau mengenal lagi diri pribadinya dan taat kepada kode kehormatan di pramuka khususnya siaga, yaitu Dwi Dharma dan Dwi Satya kakak. Dwi Dharma dan Dwi Satya. Nah, di dalam metode ini terdapat pengamalan kode kehormatan pramuka, yaitu belajar sambil melakukan, berkelompok, menarik dan menantang, di alam terbuka, dan kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan kepada adik-adik kita. Penghargaan bagi peserta. Jadi apabila adik-adik kita mempunyai prestasi, dia pandai, kita memberikan penghargaan yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baik kakak-kakakku yang saya hormati, cukup sekian materi yang bisa saya berikan, yaitu tentang postur tubuh pembina siaga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.